ada pasien, gak ada pasien, hujan, kemarau, mau kayak gimana badai juga tetap gimana buka. juga ya. Gak tahu, pokoknya kalau misalnya udah tulis di pelangnya operasionalnya misalnya dari jam 9 sampai jam 9, ya udah jam 9 sampai jam 9 12 jam gak boleh pergi. Welcome to Med Club, podcast di mana kita ngundang para nakes untuk ngebahas kehidupan mereka di balik layar. Hello heroes, welcome to Med Club. Hari ini kita kedatangan narasumber yang pokoknya wow banget. Kenapa dibilang wow banget? Soalnya mereka punya kisah sukses, bukan mereka sih satu orang nih yang kita undang. Langsung aja mungkin perkenalannya nih. Kak, boleh perkenalan sedikit nih Kak? Oke, perkenalan dulu. Mungkin nama saya Julia Famar Pratami. Saya lulusan FKG Unpad tahun 2006. Untuk kegiatannya saat ini saya mengelola klinik Tami Dental Care. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu. Dan, pasti tahu ya. Tami Dental dan Care sekarang Bandung. masih sambil sekolah lanjut S3 sambil ngedosen juga. Jadi itu aja sih. Banyak banget ya kegiatannya. Jadi sebagai entrepreneur juga punya bisnis, terus juga dosen dan lagi sekolah gitu ya. Semua diborong. Kalau misalkan ada pekerjaan lain bisa juga gitu ya kayak dimasukin ya. Lalu gak ada. Tapi Kak, dari tadi pekerjaan yang disebutkan gak ada nih bilang masih praktek. Jadi masih praktek gak sih? Tidak praktek. Saya harus minta maaf dulu sama ibu saya yang udah nyekolahin. Karena akhirnya sekarang saya nggak praktek. Jadi sekarang saya ngelola klinik dan menyediakan tempat untuk teman-teman praktek. Oke, malah lebih ini ya, lebih mulia lagi ya, membuka lapangan Tergantung pekerjaan ya. ya. Oke, tapi Kak nih, kenapa tiba-tiba dari dokter gigi? Awal mulanya sempet nggak nih Kak jadi dokter gigi dulu nih? Praktek dulu praktek awalnya dulu. Pas awal lulus praktek dulu 3 tahun. Jadi udah nyoba dulu di tempat lain, kerja sama orang kayak gimana, terus akhirnya buka tempat praktek sendiri. Ya kurang lebih 3 tahun lah, sampai akhirnya tidak praktek dan memutuskan untuk menjadi tim manajemennya aja. Oke, nah selama awalnya nih Kak mau memutuskan jadi tim manajemen dulu, terus kan tadi bilang sempat juga praktek di tempat lain, kenapa akhirnya malah mau jadi manajemennya aja gitu? Bukan jadi dokter giginya, apa karena nggak passion sebenarnya dari awal, apa gimana tuh? Kalau kata ibu saya, katanya waktu dulu SMA sebenarnya memang hasil psikotes saya adalah lebih cocok bekerja di balik meja. Oke, tapi ini kenapa tapi ibu jadi saya ini? memaksakan untuk saya tetap jadi ini untuk kesan-kesannya jangan memaksakan anak ya. Nggak apa-apa, doa ibu itu akan selalu benar apapun ujungnya ya. Ya akhirnya itu sebenarnya bagian dari proses pencarian jati diri mungkin ya sebenarnya. Lebih nyamannya sebenarnya praktek juga suka-suka aja, cuman ketika dijalani ternyata mungkin memang lebih suka administratifnya dibandingkan ketemu pasien sih kayaknya. Oke. Nah Kak, boleh ceritain dong sebenarnya Tami Dental Care. Tadi kenapa sih pas awal aku bilang mereka, soalnya ini tuh bukan usaha sendiri karena bareng suami juga ya Kak ya? Iya, jadi gitu. Saya dan suami. Saya dan suami, tapi karena nggak nakes jadi kita nggak undang nih. Karena kita baju jaga scrub intinya si sponsornya. Nah itu Tami Dental Care tuh dari mana Kak namanya? Dari nama saya Julia Famar Pratami kan. Oke. Ya, jadi ambil belakangnya aja Tami. Karena nama belakang sih sebenarnya. Oke. Terus sekarang udah ada berapa sih sebenarnya Tami Dental Care di Bandung nih Kak? Insya Allah sekarang tahun ini lagi akan pembukaan yang ke-8. Luar biasa lah ini lah ya, semua tolong tepuk tangan ya. Karena maksudnya gini Kak, aku pribadi juga dokter gigi ya Kak ya. Terus sekarang melihat persaingan di kancah ini, di kancah perdokter gigian di kota besar gitu Kak, untuk mempertahankan satu tempat aja tuh udah sulit banget. Tapi sekarang Kakak punya 8. Nah gimana sih ceritanya Kak? Boleh dong diceritain nih biar para heroes di rumah mungkin yang kepikiran sebenarnya kayaknya aku juga bukan di sini jalannya gitu, pengennya jadi administratif, mengelola klinik gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang persaingan, sekarang memang persaingannya jauh lebih banyak. Betul. Tapi memang pada akhirnya kita akan menyadari bahwa bisnis itu bukan cuma masalah kompetisi ya. Malah ketika kita ketemu, bawaannya jadi pengen kolaborasi gitu. Apa yang kita kira-kira bisa sharing.
Soalnya kalau misalnya sama teman-teman yang lain, misalnya kan yang, banyak yang teman-teman kita juga dokter gigi, Betul. itu tuh, pas kebenaran ketemu sama circle-nya itu yang memang mereka itu nggak akan jadi pelit ilmu gitu loh. Jadi Mmm. kalau misalnya kita akan nanya, "Eh, kalau di tempat lo gimana Iya gimana, gini betul. gini gini," mereka tetap akan cerita. Dan sama halnya ketika ada orang lain yang ke kita juga, maksudnya kayak, "Gimana sih harusnya gini," ya kita akan terbuka aja, toh, pada akhirnya tukang sayur juga di pasar sebelahan nggak bacok-bacokan gitu ya, Betul. tetap ada pelanggannya ya kita juga tetap berpegang teguh pada itu bahwa mau sebanyak apapun tempat prakteknya masing-masing akan punya value sendiri-sendiri dan Analoginya bener nih, tukang ya sayur juga di pasar, benar juga ya. ya nggak usah terlalu takut bahwa, kita akan jadi banyak kompetitor, justru dengan banyak, membangun hubungan sama orang, kita akan tahu bahwa kita tuh sebenarnya nggak bisa jalan sendiri, bahwa kita justru lebih butuh banyak orang untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa tukar pikiran gitu. Jadi, Oke. ya udah, apa sih, banyak-banyaklah membangun relasi sama orang karena kita nggak tahu kapan kita butuhnya sama orang itu ya. Bener, dan harus selalu berbuat baik jadi ya Kak ya. Nah Kak, untuk memilih tidak praktek nih, apakah alasannya karena memang tidak keburu karena udah ngurusin 8 cabang ini, atau memang kayak, "Oh udah males," gitu? Sebenarnya waktu itu awalnya berpraktek dan tidak praktek itu, bertahap sih, karena kan dulu awalnya pas praktek tuh betul-betul prakteknya full day, dan, setiap hari. Jadi Mhm. setiap hari dan full day. Udah melebihi korporat ya Kak ya? Ya itu, dan itu kan tidak disuruh siapa-siapa ya, itu kan Betul. kayak kemauan sendiri gitu dan tiap hari. Dan mau di mana pun tempat prakteknya kalau ada yang nawarin ayo gitu. Mmm. Mau di ujung Bandung yang jauh yang sebenarnya UD-nya pun gak nutup, Iya itu betul. kayak lo tuh kesana bukan mau ngejar UD, tapi kan harus belajar di sana apa yang bisa diambil kelebihannya dan kekurangannya. Akhirnya bertahap menjadi tidak praktek pun yang asalnya setiap hari terus berkurang menjadi, ada bolong-bolongnya, ada liburnya, terus sampai pada akhirnya sebenarnya waktu itu karena, saya sama suami udah, cukup lama nggak punya anak, Mhm. terus akhirnya, memutuskan untuk nggak terlalu sering praktek karena harus Mungkin fokus untuk kecapean juga promil gitu ya waktu gitu. itu. Jadi pas setelah promil dan dokternya minta bed rest, sampai akhirnya ya memang nggak boleh praktek sama sekali karena harus bed rest-nya agak lama dulu. Mhm. Jadi setelah itu keterusan, ya udah akhirnya beneran nggak Keenakan gitu ya. praktek. Ternyata enak juga bisa remote gitu, ya. Betul, nah Kak, karena sekarang tadi udah bilang udah bisa remote, berarti udah bisa ditinggal nih si 8 anak-anaknya ini, udah bisa berdiri sendiri apa gimana tuh? Kalau sampai saat ini dibilang ditinggal banget sih enggak, tapi di remote bisa. Dan Oke. itu pun kan perjalanan panjang sampai bisa bikin sistem yang gimana caranya kita bisa, ngeremote dari jarak jauh, tapi kita tetap bisa tahu kondisi real di lapangan Real time-nya dan gimana merespon ya? dengan cepat kalau Betul. misalnya ada masalah gitu. Mhm. Kita bikin struktur organisasi di kantor itu emang lean, jadi singkat aja, nggak usah terlalu banyak orang. Makanya kalau misalnya kantor terlalu banyak orang, buat saya sekarang tuh kayak belum belum pada suatu kebutuhan yang terlalu, utama lah gitu. Iya. Karena, kalau terlalu banyak jenjang, masalahnya juga jadi kayak terlalu terpotong-potong di tengah kan. Kalau misalnya dibikin, lean, dibikin ringkas, jadi kita bisa langsung tahu kayak Iya. gimana dan keputusannya juga bisa Komandonya diambilnya ya cepet, lebih heeh. cepet. Nah Kak nih, dari cerita Kakak udah memiliki 8 cabang Tami Dental Care nih. Kalau orang ngedengarnya kayak wow banget ya, ini pasti Padahal kayak yang lebih ya banyak juga banyak sih. ya tapi kan keren banget nih Tami Dental Care. Nih ya Kak, punya 8 gitu. Nah ini modalnya gimana sih? Pasti orang tuh penasaran yang pertama ya Kak ya, apakah karena memang sistemnya orang bisa investasi gitu, atau memang karena Kak Jule dari keluarga ningrat banget bisa buka sampai 8 gitu. Gimana sih kisah awalnya sampai bisa hebat banget gitu ceritanya bisa sampai membuka banyak? Waktu awalnya sih sebenarnya, booster pakai, eee, awalnya banget yang pertama adalah dental unit hadiah dari ayah saya. Mmm. Jadi waktu itu ayah saya bilang, "Udahlah jangan di tempat orang terus, ada waktunya juga emang, harus praktek sendiri gitu, punya sendiri." Dulu waktu pertama lulus saya nggak langsung iyahin karena saya juga bingung mulainya dari Mhm. mana gitu ya. Harus apa dulu dan ngapain kan saya nggak kebayang. Jadi saya masih muter-muter di tempat orang, ketika saya ngerasa udah, oke kayaknya sekarang udah mulai bisa buka praktek sendiri. Akhirnya saya, dibeliin 1 set dental unit oleh ayah saya, mulai dari situ,
berkembanglah Di mana sampai tuh Kak bukanya, di dulu rumah? di Bojong Soang. Di Oke. Bojong Soang itu di satu ruko di pinggir jalan, cuman pada saat itu memang Bojong Soang belum seramai sekarang. Oke, Nah, sekarang udah ketika sekarang metropolitan udah, ya Bojong iya Soang sekarang ya? orang-orang kayak wah dia udah kayak kota mandiri Iya. ya, udah ada segala macam di sana gitu. Ketika dari situ mulai berkembang beberapa yang masih bootstrap juga di sampai ke 3. Lalu selanjutnya saya sama suami memiliki pemikiran bahwa kayaknya memang harus melebarkan sayap gitu ya. Dan itu udah mulai butuh dana yang cukup besar gitu. Dan kita waktu itu kayaknya kalau misalnya dengan target kita harus buka cabang dalam berapa tahun, kayaknya nggak akan kekejar kalau misalnya kita sendiri. Nah, akhirnya kita membuka penawaran kepada teman-teman yang berminat untuk investasi di Tami Dental Care. Tapi itu pun kita tidak membuka penawaran secara luas gitu ke Oke, pihak tidak eksternal. Jadi dibuka kita nggak umum ya nawar-nawar ya, maksudnya jadi ya? kita nggak buka umum. Jadi kita hanya nawarin ke teman-teman dekat aja, Oke. karena ya gitulah, mungkin kita juga masih selektif untuk menerima teman-teman yang akan bergabung. Jadi kita harus kenal betul dan memang tahu orangnya siapa Betul. gitu. Oke. Nah Kak tadi bilang kenapa harus melebarkan sayap, dirasa sudah mampu. Tapi kenapa Kak nggak establish di satu tempat ya, misalkan kayak yang tadi awalnya Kakak di Bojong Soang, tapi kayak udah aja dibesarin gitu, misalkan pelayanannya jadi lebih banyak gitu. Tapi kenapa malah memilih untuk membuka cabang baru gitu? Karena kalau pada prinsipnya setelah kita yang sepengalaman kita, pelayanan gigi itu kan pada saat sekarang kondisinya itu pasien tuh belum pada tingkat yang dia merasa perlu banget gitu ke dokter Iya. gigi. Jadi masih banyak yang Kalau nggak perawatan sakit-sakit banget kuratifnya nanti ya. lagi Jadi masih deh banyak gitu ya. perawatan kuratifnya. Betul. Dan perawatan kuratif itu harus mendekat kepada pasar gitu. Oke. Jadi kalau misalnya hanya satu di Bojong Soang dan dibesarin, area-area lain itu tidak akan tercover karena orang nggak akan mau tuh jauh-jauh sakit gigi, misalnya rumahnya di Cimahi hanya untuk ke Bojong Soang misalnya. Soalnya baru bukan di Cimahi Iya. ya, jadi harus di-mention nih. Jadi nggak semua, kalau untuk gigi untuk saat ini belum kayak gitu, karena pasarnya masih kayak gitu, jadi kita harus membuka di beberapa titik yang mendekat ke area pasar kita gitu. Oke, jadi supaya semua Bisa kalangan ya terjangkau, ya terjangkau, pasarnya lebih besar. betul. Jadi kenapa? Karena tadi ya dibilang kalau one stop living sepertinya untuk gigi masih belum ya. Sampai segitunya. Tapi ada nggak Kak rencana ini mau melintas kota nih jadinya? Insya Allah pengennya sih ada kedepannya buka di beberapa kota selain Bandung. Oke. Tapi ya doain aja, mudah-mudahan. Amin ya, atas doa dari Heroes nanti semuanya mendoakan Tami Dental Care bisa tiba-tiba jadi ini nih kancah nasional ya, ada di Amin, mana-mana. amin. Kak, kalau misalkan tadi Kakak sempat mention bahwa Kakak ini lagi ngambil S3 sekolahnya, ya betul ya. Tapi S2-nya ngambil apa nih Kak? S2-nya kebetulan memang manajemen juga, manajemen rumah sakit. Waktu S2 sekarang lanjut S3-nya ya manajemen lagi. Manajemen lagi. Nggak ada Kak kepengen mau ngambilnya PPDGS gitu, spesialis? Sebenarnya dulu saya udah daftar Apa tuh? konservasi. Wah, Bulat mencerminkan banget nggak sekali tuh? ya, mencerminkan sekali nih. Berat banget nggak tuh mau ngambil konservasi. Cuman setelah diskusi panjang dengan suami dan mungkin dia melihat bakat-bakat istrinya memang tidak akan praktek gitu. Jadi dia bilang coba cari sekolah yang akan bermanfaat lebih panjang ke Oke. depannya. Bukan berarti jadi spesialis tidak bermanfaat, cuman kurang cocok buat saya gitu. Jadi akhirnya dulu pas udah daftar, udah tinggal hari H-nya ujian, saya nggak dateng. Ya udah akhirnya dia bilang ya udahlah kayaknya, kebetulan waktu itu ketemu sama salah satu teman saya dari SMP yang udah kenal banget sama saya. Iya. Terus akhirnya dia yang kasih tahu bahwa kayaknya emang lu gak cocok deh, ngapain gitu. Ya udah akhirnya ya karena semua orang bilang kayaknya saya nggak cocok, akhirnya ya udahlah saya ambil S2 aja. Mungkin ternyata itu adalah saran yang tepat karena kesini-sininya saya memang lebih menikmati seperti ini. Oke, lebih enak ya pace-nya juga Ya, mungkin ya, mungkin pace bisa lebih kerjanya. diatur. Betul. Nah Kak, kalau misalkan menurut Kakak sendiri, ini sebenarnya jatuhnya kita ke bisnis juga ya Kak ya. Kalau misalkan buka praktek tuh Ya. ada juga ya, maksudnya unsur dari ke bisnisnya. Menurut Kakak nih perlu nggak sih kita ngelanjutin sekolah lagi gitu kalau misalkan untuk mengelola ini semua?
Kalau nanyanya sama saya sih, saya selalu mendorong semua orang untuk sekolah ya. Oke, ilmu tuh Karena nggak pernah salah iya, ya, maksudnya nggak pernah karena kurang. ilmu itu tidak ada yang tidak bermanfaat gitu. Oke. Bahkan di dalamnya kita juga masih clueless sebenarnya akan belajar apa, ketemu sama orang barunya pun itu udah salah satu bagian dari manfaat kita sekolah gitu. Karena saya tuh orang yang sangat mengamini bahwa sekolah itu nggak akan bisa direbut orang, Oke. sekolah itu akan bermanfaat, sekolah itu akan bisa jadi amal jariah kita, Luar biasa dan ya. dari sekolah itu kita bisa ketemu sama orang-orang baru yang sebelumnya kita nggak akan pernah kebayang gitu, bahwa sebenarnya ketemu sama orang baru tuh juga ilmu juga gitu, karena Benar. pemikiran orang kan beda-beda. Ketika kita ngobrol sama orang yang satu dengan orang yang lain akan beda lagi gitu. Iya, Jadi betul. benar-benar selalu mengutamakan ketika masuk sekolah tuh, oke, kita bentuk pertemanan yang mana kelompoknya, Oke. akan punya kelompok Iya, teman betul. sendiri untuk saling tukar cerita sih. Iya, betul. Berarti bukan serta-merta ilmu dari bisnisnya ya, tapi networkingnya juga Iya, gitu ya Kak ya. penting banget. Yang didapat apa tuh selama sekolah S2? Sekolah Apa? S2 adalah oleh-olehnya punya teman dekat yang isinya tuh kayak direktur-direktur rumah sakit. Keren Terus kayak banget. Ini udah orang-orang yang ini emang hebat dan udah expert di bidangnya. Jadi kalau misalnya ngeluh tuh ada tempatnya. Iya benar. Mereka juga punya pengalamannya Iya, pengalamannya gitu udah ya. jauh lebih banyak. Oke, terus kalau misalkan ditanya nih Kak, mau nggak sih untuk ngasih tahu, misalnya kan katanya Kakak juga jadi konsultan juga ya nih ya? Iya. Nah, jadi semua benar palu gada semuanya diambil gitu ya. Nah, ngasih tahu kalau untuk yang pada mau buka nih Kak klinik, gimana sih gitu apa yang harus dipersiapkan gitu Kak? Ya, jadi sebelumnya memang konsultan itu nggak tiba-tiba ada sih, karena memang pas sejak S2 saya terinspirasi oleh salah satu dosen saya yang memang konsultan rumah sakit, dan saya ngerasa oh kayaknya saya sukanya di situ gitu. Dan berlanjut ketika saya sekarang mengembangkan Tami Dental dan sekolah lagi, kebutuhan itu tuh masih tetap ada gitu ya. Maksudnya masih banyak orang yang bingung kalau mau mulai praktek itu ngapain dulu Nah, ya ini gitu. banget Kak. Atau Asal kalau buka aja kadang kan yang ya kadang penting. atau buka aja deh tapi nanti Gimana nanti setahun gitu ya. tutup gitu ya, karena nggak tahu harus ngobrol sama siapa, harus mempersiapkan apa. Dan memang kami ada di gap itu gitu. Jadi emang awalnya sih dari masalah sendiri, ketika dulu kan ngebayangin pas pertama kali buka mau nanya sama siapa tuh bingung. Nah, kita tuh kami tuh mengisi celah itu gitu ya. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan itu diulangi sama orang-orang selanjutnya. Itu kan namanya mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kita berusaha untuk bisa mendampingi supaya jangan sampai melakukan kesalahan yang sama gitu. Yang tadi Kakak bilang ya nggak pernah salah untuk sharing ilmu tuh yang nggak pernah jadi rugi gitu ya Iya, Kak ya. kadang soalnya dipertanyakan, ya ngapain udah punya ini sendiri kok buka sesi konsultan Iya, gitu ya. Kan benar. itu bisa Nambah-nambah jadi ya saingan bisa ya. jadi nambah saingan kan, ketika ngedampingin orang lain berarti akan ada klinik baru Betul. dan klinik baru. Tapi kan gak gitu konsepnya Betul. gitu. Nah ini nih orang tuh harus mulai luas pandangannya ya kayak jangan serta-merta ini saingan nih jadinya nih gitu ya. Tapi Kak, kalau dari Kakak sendiri pengalaman paling berat nih awal mula, apakah Tami itu maksudnya smooth aja perjalanannya, buka satu cabang terus apa ada sempet di titik terendahnya gitu Kak? Ya titik terendahnya sih waktu saya ngerasa pas awal bisa mulai praktek lalu merasa oh ini kayaknya oke gini ya caranya bikinnya. Terus saya sama suami agak ngebut tuh bikin 8 cabang waktu itu. Oke, Di luar biasa loh, dari awal 2015. buka langsung kayak sekarang gitu ya. Kayak 2015 gitu langsung oke buka langsung 8. Tapi ternyata bikin itu lebih gampang daripada maintain gitu ya. Oke, ya. Jadi Mempertahankan ya gitu ya, mempertahankannya kayak. itu lebih sulit karena bikin itu ya ketika ada modalnya udah tinggal bikin aja gitu. Nah, karena waktu itu mungkin terlalu ngebut juga dan terlalu kurang persiapan sih, dan kita kurang punya pengetahuan yang cukup. Akhirnya dalam waktu 2 tahun ya kalau nggak salah 2 tahun itu langsung tutup 5 tuh. Jadi cuman bertahan jadi 3 bertahan tuh 3, ya. bertahan 3 tiba-tiba bukan tiba-tiba, jadi kami memutuskan untuk langsung menutup 5 karena di 5 cabang itu kayaknya ada yang salah gitu. Nah, terus udah gitu di 3 itu kita bertahan sambil mikir kayaknya ini titik terendah kita dan kita
kayaknya harus sekolah lagi nih. Kayaknya banyak hal yang kita nggak tahu, kita harus cari keluar gitu. Ya udah, mungkin di tahun-tahun itu yang agak lumayan berat. Oke, tapi untuk comeback-nya gimana? Comeback stronger-nya gitu kan, gimana tuh ya? Comeback stronger-nya setelah lulus sekolah sih. Karena setelah lulus sekolah kita ngerasa ada insight baru, ada pertemanan baru, ada relasi baru, dan ada pengetahuan-pengetahuan baru yang kayak, oh ini harusnya diaplikasiin, ini nih harusnya kayak gini. Nah akhirnya kita mulai buka lagi di tahun sekarang 2021 ya, 2021 kita mulai membangun lagi cabang baru. Jadi dan itu dengan konsep yang baru. Jadi dengan konsep yang baru yang kita hindari yang dulu diulang lagi gitu. Jadi dengan wajah dan manajemen baru kita mulai lagi di 2021. Sampai sekarang di 2024 udah punya 8 cabang lagi. Dan mau ke nyebrang kota nih, lintas kota ya. Insya Allah doain. Luar biasa pokoknya nih Kak, cerita Kak Juli itu sangat menginspirasi. Karena mungkin kalau di Bandung untuk dokter gigi ya, lebih tepatnya gak ada nih yang gak tahu Tami Dental Care Kak. Beneran loh. Karena aku pun banyak nih yang teman-teman pengen masuk ke Tami Dental Care gitu. Tapi kalau dari Kakak sendiri nih, untuk para dokter gigi biasanya yang mau buka praktek pas awal, apa sih yang harus dilakukan paling awal gitu Kak? Biar nggak masuk ke ya tadi pitfall ya, lubang yang sama yang pernah Kakak lewatin dan yang paling umum terjadi gitu. Sebenarnya sih kunci pertama adalah konsistensi. Karena menjaga konsistensi itu lumayan menantang ya. Gak semua orang mau dihadapkan pada kondisi lo mau nggak seminggu jaga tapi nggak ada pasien, tapi harus duduk terus di situ, jangan ditinggal tempat prakteknya. Itu kan gak semua orang mau ya. Banyak pandangan bahwa buka praktek, pasang pelang, tiba-tiba pasien datang, terus tiba-tiba cuan gitu, tiba-tiba dapat uang gitu. Semua berjalan seperti yang dibayangkan gitu. Dan konsisten itu adalah salah satu kunci pegangan pertama yang harus ya dipegang kuat-kuat, bahwa ada pasien, gak ada pasien, hujan, kemarau, mau kayak gimana badai, juga gimana buka, juga ya. Gak tahu, pokoknya kalau misalnya udah tulis di pelangnya operasionalnya misalnya dari jam 9 sampai jam 9, ya udah jam 9 sampai jam 9 12 jam gak boleh pergi. Harus tetap di situ, jangan kemana-mana. Jangan bukan mengelabui ya, jangan bikin PHP pasien. Dia udah sengaja mampir, pasien berhenti itu kan effort ya, karena dia mau mencoba seseorang yang baru yang belum pernah dia temui. Tapi pas datang nggak sesuai sama jam prakteknya, itu kan untuk building trust juga ke pasien ya. Jadi gitu. Setelah konsisten itu adalah harus membangun kepercayaan ke pasien. Wah luar biasa. Jadi konsisten tuh bukan cuma dari makan sehat, olahraga ya, tapi untuk pekerjaan juga harus konsisten ya. Dan yang mungkin yang bikin agak menantangnya adalah ketika kita tuh tidak dituntut untuk konsisten kalau praktek itu. Apalagi praktek punya sendiri. Adalah suka-suka sorry gue jadi diajakin teman-teman makan. Jadi merasa tersepet nih aku nih ya, kayak yaudah deh gitu ya. Diajakin teman hari ini makan, tutup dulu prakteknya. Tutup dulu deh soalnya gitu. Pasiennya belum ada gitu ya. Soalnya belum ada. Pasien itu datang pas kamu gak praktek. Nah benar Kak, itu terjadi banget gitu ya kan. Kita misalkan pasang pelang segini gitu ya. Pasiennya gak datang. Benar. Aduh pasti ada juga ya. Aku ingat banget waktu awal-awal masa dimana masih cuman praktek nepok-nepok nyamuk doang gitu ya, nggak ada nih kemana pasiennya gitu ya. Tapi ternyata itu nggak boleh menyerah sampai di situ karena itu adalah perjalanannya gitu ya Kak ya. Nah ini untuk para dokter gigi yang baru lulus nih, kadang gitu Kak, pengen dokter gigi lulus udah punya gelar gaya gitu ya, buka praktek langsung percaya diri ya, semua spend uang ternyata nggak ada pasiennya dan tutup akhirnya. Dan kan itu sebenarnya kan bisa didapetin dari ini ya, perjalanan waktu ya. Betul. Kalau misalnya perjalanan waktu kita udah ditempa oleh sesuatu yang sebenarnya bikin kita nggak nyaman, yaitu nanti kedepannya itu yang akan bikin kita lebih kuat gitu. Saya dulu waktu praktek pertama hanya dapat UD dari sebulan itu 300.000 saja. 300.000 tanpa pasien, ya, jadi betul. itu hanya dari uang duduk saja. Tapi dari 300.000 ini bisa membuka 8 cabang, sekali lagi tepuk tangan lagi. Nah Kak, kalau misalkan pengen tahu nih Kak, mungkin kalau Tami ini sudah otomatisasi belum sih untuk si sistem ininya ya, controllingnya gitu Kak?
Sebenarnya dibilang otomatis banget juga enggak ya, Karena bukan franchise ya kayak jadi ya. bukan, sejauh ini belum kepikiran untuk franchise. Karena ya itu Tami itu untuk saya dan suami itu udah kayak anak bungsu gitu. Iya. Jadi sesuatu yang kita tuh masih Anaknya pengen 8 tadi ya. masih pengen jaga gitu supaya sesuai dengan visi misi kita, supaya tidak melenceng dari tujuan awalnya apa gitu. Jadi dibilang otomatis banget juga enggak, tapi kita bikin di remote bisa, tapi masih dalam pengawasan gitu. Oke, jadi nggak ada yang dilepas benar-benar gitu ya kayak Sejauh karena ini nggak bukan ada. franchise tadi Iya. ya dibilang ya masih Iya. semuanya kerjasama ya Iya. bersama dengan investor. Kalau cita-cita kedepannya nih Kak untuk Tami Dental Care apa sih? Cita-cita besarnya sih punya rumah sakit gigi mulut ya. Wih, luar biasa loh ini mau ngalahin Unpad, hati-hati udah dosen juga loh ini. Hati-hati ya Unpad ya, Amin ini ya dulu konsultasi aja ya. juga. Aduh. Sesuatunya kan harus yang lebih besar. Betul. Ya mudah-mudahan supaya bisa menjangkau lebih banyak orang sih. Oke, jadi maksudnya pengen juga membantu lebih banyak gitu ya Nah. kayak dengan ini. Karena kalau tadi sempat cerita nih di belakang layar kalau visi misi Tami Dental Care tuh bukan cuman intinya cuan-cuan-cuan ya kayak. Iya, jadi kalau misalnya saya selalu bilang sama orang-orang kalau misalnya bergabung sama Tami Dental Care tapi tujuannya konglomerasi, bukan di sini tempatnya. Oke. Karena memang dari awal visi misi kita itu asasnya adalah kebermanfaatan. Jadi gimana caranya kita manajemen bermanfaat, yang praktek bermanfaat, pasiennya juga bisa terbantu sama kita yang punya usaha gitu ya. Jangan sampai kalau misalnya kita meninggal terus nggak ada jejaknya gitu ya, Betul. karena hanya itu yang bisa dipegangkan. Ketika lebih banyak orang yang terbantu dan merasa bersyukur gitu ya, bisa membantu banyak orang, kan hanya itu yang bisa jadi sisa-sisa peninggalan kalau kita udah nggak ada gitu. Iya. Jadi ya visi misinya harus berdasarkan manfaat untuk banyak orang. Aduh luar biasa banget nih. Emang ini aku kayak lagi dikasih kultum dari tadi sama Kak Julia Mix ini ya ya. jadinya kayaknya kayak Mama Jule Iya gitu. bener ya kayak Mama Jule ya. Jadi boleh dong Kak kasih tips atau kesan pesan untuk para heroes di rumah nih sebelum kita tutup nih, untuk supaya gimana sih caranya bisa bertahan di kerasnya ini ibu kota gitu, maksudnya kayak banyak juga dental ini ya, dental praktek yang buka, tapi gimana caranya biar mereka tetap, maksudnya ini tuh bukan menjadi akhir dari segalanya gitu Kak. Ya sebenarnya sih kalau buat heroes yang baru akan memulai, ya kuncinya pertama seperti yang tadi konsisten. Yang kedua jangan pernah merasa bahwa kita cukup gitu ya. Kita cukup tuh dalam artian kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang kita nggak tahu, ya kita harus cari tahu. Ya ekstrimnya sih kalau bisa ya sekolah aja gitu, sekolah. Kalaupun Ini memang duta sekolah ya ini? duta sekolah atau jangan-jangan utusan kampus ya. bener. Ya lanjut sekolah lagi, sekolah yang memang kayak kita senengin gitu ya. Nggak selalu skupnya selalu di spesialis. Betul. Kalaupun tidak menjadi spesialis juga tidak apa-apa gitu ya. Ya saya juga pernah lah kena badai setiap teman-teman udah jadi spesialis, kok orang lain spesialis gue Begini-gini aja bukan gitu gitu. ya. Tapi ternyata kan memang kesukaan setiap orang berbeda-beda, dan ketika kita masuk ke dunia yang emang kita suka, semuanya tuh akan dijalani dengan lebih senang dan lebih mau untuk menghadapi cobaan lah intinya. betul. Sama aja kan kalau misalnya kayak sukanya praktisi, dia akan spesialis, dan ketika pelayanan kan mereka akan lebih senang ngelayanin pasien karena emang ya passionnya emang di situ gitu ya, bikin pasien sembuh, bikin pasien sehat gitu ya. Sama tidak ada halnya salah dengan yang benar ya Kak ya? tidak ada yang Gitu. salah dan tidak ada yang benar gitu. Itu tuh cuman kadang stigma masyarakat aja ketika spesialis itu wow lebih gimana. betul. Sebenarnya ya sesuai dengan porsi masing-masing aja, senangnya apa. Kalaupun memang tidak menjadi spesialis, ya senangnya apa. Kalau misalnya senangnya memang di skupnya berbisnis atau manajemen atau apalah gitu, ya nggak apa-apa. Ketika didalami juga itu akan menjadi sesuatu yang kalau ada masalah kita akan lebih mau untuk menghadapinya dibandingin kalau kita nggak punya passion di situ gitu. Oh, luar
biasa banget ya. Jadi ya para heroes yang gak suka praktisi masih ada jalan lain teman. Tapi Masih kalau ada misalkan 1001 suka jalan. betul, 1001 bahkan kalau kata Jule. Aduh Kak Jule, makasih banyak udah mau main ke Sama-sama. podcast hari ini dan memberikan insight baru untuk para dokter gigi mungkin ya. Dan mungkin selain dokter gigi pun sama aja ya, nakes juga bisa membuka juga ya Kak ya untuk jadi punya banyak cabang begini ya kayak. Ya kadang-kadang kan mungkin kalau misalnya udah fokus di pelayanan kadang bingung manajemen. Bisa ke Uji Konsultan. Langsung Uji Konsultan ke Kak Jule. Makasih banyak Kak Jule sekali sama-sama. lagi sudah meluangkan waktunya main ke podcast MedClub. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi nih dengan bahasan-bahasan lebih menarik lagi setelah lulus S3 mungkin ya, ada insight baru lagi gitu. Untuk MedClub jangan lupa terus menyaksikan semua episode-episode selanjutnya karena akan selalu ada narasumber dengan bahasan-bahasan yang lebih seru lagi.